Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT Guys Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten yang namanya makan guys. Makannya makan apa? Makan bakso kriwil guys. Nih baksonya bakso gini guys, bakso kriwil yang dimasak oleh nyokap gua sendiri. Jadi ini nggak beli guys, nyokap gua sendiri yang masak. Ini gua makannya ada total 3 bakso jumbo kriwil. Oh sorry guys, 4 guys. 1 2 3 dan 4 guys. Terus gua juga tambahin yang namanya skalop nih guys. Gua tambahin skalop guys, biar apa ya, biar lebih banyak aja gitu. Gua mau coba aja apakah tubuh gua ini sudah mulai normal apa belum. Terus ada juga sugi yang semacam ini guys. Ini gua tambahin sendiri. Ada berapa di suginya? 1 2 3 dan 4. Untuk skalopnya gua pakainya 1 2 dan 3 skalop guys. Bakso skalop rasa ikan. Pada semua jangan lupa untuk makan guys. Jujur gua lebih suka bakso kayak gini sih daripada bakso yang kayak berbentuk bulat gitu guys. Gua kurang suka. Ini tuh kayak banyak tepung kanjinya itu. Gua bakso kriwil kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Panas betul guys. Gila, lembut banget guys. Wah, panas banget sumpah. Karena ini benar-benar baru banget, gua panasin lagi. Benar-benar lembut banget guys. Tapi full daging. Gak tahu sih nyokap gua cara bikinnya gimana. Oke guys, rasanya tuh asin gurih banget. Luarnya udah hancur banget, gak perlu gua potong atau apapun, tinggal gua gigit pelan aja udah hancur gini guys. Cuman masih panas banget sih. Dalamannya tuh panas banget. Rasanya tuh kayak lembut banget karena ini tuh tepungnya tuh tepung kanji mulutnya, walaupun dagingnya banyak banget tapi penyampurannya kayaknya sekitaran apa ya, 40-60 lah ya. 60 untuk tepungnya dan 40 untuk dagingnya.
Terus scalpnya juga guys. Kalau scalpnya ini scalp for frozen food guys, bukan buat sendiri. Enak juga guys. Ini gua paksakan apa ya guys, makan banyak kayak gini nih, cuman mau lihat respon lambung gua. Respon lambung gua ini ketika dimasukin makan banyak ini apakah berak atau malah mual. Kan gua bisa rasain perbedaannya antara perut yang kekenyangan dengan perut yang menolak makanan. Dan beberapa hari kan sudah kosong tuh. Makanya ketika gua makan itu selalu gua usahakan tuh kayak makan banyak guys. Kalau makan banyak itu kembalinya jadi berak, itu berarti tubuh gua udah normal. Tapi kalau kembalinya dalam bentuk muntahan, berarti itu lambung gua masih belum normal 100%. Muntahannya itu maksudnya dalam artian bukan muntahan karena kekenyangan ya, muntahan karena lambungnya menolak makanan gitu guys. Sumpah panas banget guys, gua nggak berani gigit guys karena dalamnya sudah dingin. Dalamnya sudah dingin, luarnya ini kadang sudah dingin, kok diup gini dalamnya tapi panas banget. Panas banget guys. Jatuh guys. Bener-bener teksturnya gue suka banget sih. Kayak lembut tapi berdaging nih. Wah. Jadinya tuh rasanya tuh baksonya tuh bukan kayak bakso pada umumnya gitu, malah kayak apa ya, gua tahu, bakso cilok. Itu yang paling tepat, bener persis banget rasanya ini. Cuman bedanya kalau bakso cilok yang dijual abang-abang yang pakai sepeda itu guys, atau gerobak, itu kan 100% tepung kanji, ada isinya cuma kayak telur gitu, terus daging juga ada, cuma nggak sekompleks ini lah bakso aja yang dijual abang-abang di pinggir jalan tuh, yang bulat-bulat tuh guys, yang warnanya gelap-gelap. Lagi-lagi kalau tempat gue ini ya sebenarnya tuh kayak yang bulat kayak daging full daging itu pentol bakso namanya. Tapi kalau dijual abang-abang yang di pinggir jalan yang bersepeda ataupun lagi gerobak yang tulisannya cilok, nah itu baksonya berarti bakso cilok guys, yang terbuat dari tepung kanji seperti ini. Itu biasanya harganya jauh lebih murah, dan sering gua temuin itu isiannya tuh kayak telur gitu guys, irisan telur dadar, kadang-kadang ada yang pakai telur utuh gitu dimasukkan gini, dibalut dengan tepung kanji.
Terus apa namanya, telur puyuh juga ada yang dibalut gitu. Dan gua kalau pentol bakso itu kurang suka ya. Itu pentol bakso itu nggak suka, kenapa ya? Karena dia tuh meninggalkan rasa yang buat gua itu lama hilangnya di mulut loh. Kalau orang Surabaya bilang itu ngendal. Jadi sisa-sisa kayak tepungnya, lemaknya tuh yang kalau digoreng orang ngambul jenis. Dan gua kurang suka pentol bakso seperti itu. Kan dari segi rasa kan gitu. Terus apa namanya, kebanyakannya itu kasar. Harusnya adonannya yang kasar itu, nggak lembut kayak gini. Jadi gua tuh sering banget diajak nyokap gua tuh kayak di bakso yang di tempat-tempat yang menurut gua bakso harganya nggak segini deh. Kayak satu mangkok itu harganya 20.000, yang cuma bakso bunder gini aja satu doang 20.000 itu. Terus gua juga pernah ajak nyokap gua tuh makan bakso itu seporsinya 40.000 ada ya, tapi di resto ya. Dan gua kaget ya, umumnya bakso yang gua makan adalah adanya kayak pentol, goreng, tahuan, biasanya kan gitu. Misal kalau bakwan ada siomaynya gitu. Kalau bakso yang mahal itu guys, gua sering banget menemukan cuma bakso bunder aja toh gini satu. Ya gua nggak suka ya, tapi buat pencinta bakso itu enak banget guys. Bakso beranak kayak gitu gua nggak suka guys. Bakso keju, siapa nama, bakso pedas, nah itu gua gak suka, gak suka sama sekali. Bakso yang dari sisiannya itu gua gak suka, sama sekali gak suka. Yes, merah-merahnya nih, merah-merah apa ya, daging mungkin ya. Ini kalau di kamera nggak seberapa kelihatan lah ya. Merahnya tuh benar merah, merah daging itu guys. Nah, nih merahnya tuh. Ini di kamera nggak seberapa jelas soalnya ya. Tapi kalau di mata telanjang ini jelas banget guys, merah banget.
khas dengan bakso yang pada umumnya tuh. Perlu bakso pada umumnya sebenarnya, cuma teksturnya nggak seperti bakso pada umumnya. Tahu udah nyokap gue nih giling sendiri atau giling di pasar. Terus adik-adik kayak gitu tuh ya, itu full daging, rasanya seperti itu. Ya walaupun komposisinya ya itu tadi gue bilang kemungkinan 60 untuk tepungnya, 40 untuk dagingnya, tapi di setiap gigitannya itu selalu terasa dagingnya full itu. Ya sudah akan segini banyaknya, buat gua sama sekali nggak nolak. Berarti tandanya sudah tubuh gua sehat guys, tinggal batuk sama pileknya aja. Cuma baru udah pilek emang lama sih ya sembuhnya, itu nggak bisa tiba-tiba 7 hari sembuh semua, itu nggak bisa. Tuh batuk-batuk kayak gitu tuh, itu pasti masih ada, mungkin sekitar 2 mingguan masih akan bertahan. Kalau kayak menurut gua tuh orang tua tuh kalau dia sembuh itu sudah bisa makan, yang pertama. Terus yang kedua itu apa ya, kayak semacam itu guys. Mungkin kalian kalau bisa dibilang, kalau orang normal kan kayak gini kan enak tuh, ngobrol apapun duduk enak. Pakai kamera gua miring guys. Mejanya ini meja yang rusak sih sebenarnya. Jadi ketika gua goyang itu dudukan mejanya juga ikut goyang. Jadi gua tuh kalau makan itu harus diam. Kalau diam, meja yang gua buat dudukan kamera gua tuh bakal leto gini. Mas sengaja aku cari meja yang bekas sih guys. Itu kan bekas dari rasa santai adik gua ya. Kalau gua cari yang bagus-bagus semua kan kasihan, adik gua harus beli lagi. Gua minta satu aja yang bagus. Guys, tinggal sisa-sisa doang nih dulunya. Tuh leto lagi ya semuanya guys. Oh ya, gua udah boleh terlalu gerak ya, cukup lumayan ekstrim lah. Udah dengan gua kan batunya kan lumayan kencang tuh, jadi getaran tubuh gua kan otomatis kan juga ikut kencang. Jadi menurut gua ada orang tuh ya guys, itu bakal benar-benar sembuh dari batuk pileknya tuh 2 minggu deh.
Kuahnya asin banget. Aku itu apa ya? Yang di laman itu untuk awal-awal ya, bukan barunya, tapi imunitas tubuhnya yang belum berhasil dilawan. Kenapa ya? Asupan yang masuk itu bakal berkurang banget. Sebenarnya kalau misalnya orang flu itu ya dipaksain terus untuk makan, itu bakal cepat banget deh sebenarnya. Untuk apa ya, survive-nya untuk survive-nya bakal cepet sih kalau dipaksain terus makan ya. Dipaksain terus makan, minum obat teratur, sama istirahat udah. Kayaknya 3 hari sudah oke deh. Itu kalau menurut gua ya, tapi salah sih. Gua ini tubuhnya agak berbeda dengan yang lain. Berbeda emang. Jadi insting untuk survive-nya itu nggak setinggi orang-orang pada umumnya. Untuk gua, untuk melatih fase kritis 7 minggu ini, 7 hari ini, itu sudah luar biasa. Dan 7 hari ini gua nggak nyerban, tapi gua bisa bikin konten walaupun beberapa makanan gua nggak ada yang habis ya. Tapi minimal gua masih ada kekuatan untuk melawan, untuk duduk, untuk ngobrol sama kalian, untuk makan, untuk ngedit. Selama 7 hari ini gua masih ada kekuatan itu. Dan yang lebih hebat lagi adalah gua mau dong, atau bisa dong, selama rentang gua sakit ini gua diajak jalan kemana-mana. Biasanya itu nggak bisa sama sekali guys. Boro-boro guys, boro-boro. Boro-boro diajak keluar, disuruh makan aja. Waduh, kalau nggak disuapin itu nggak bakal bisa masuk banyak banget. Kayak harus apa ya, marah-marah ini kayak ada satu momen itu sehari itu ketika gua flu itu harus bener dipaksa untuk makan. Sebenarnya bukan disuapin nih. Kalau orang Surabaya tuh dijajalin. Nah, dijajalin itu kayak apa ya guys? Apa ya guys sih? Mungkin yang bisa gua gambarkan ini kayak gini guys. Arti kata dijajalinnya, misal ada anak atau pacar atau suami atau istri, itu dia lagi benar nggak bisa banget untuk bangun, gitu ya. Akhirnya disuapin sampai tidur. Kalau bukannya kayaknya bukan gitu ya, bukan.
Nah, gua cari yang paling tepat dulu. Kalau guys, misal makanan kalian ini jelek banget, tapi keluarga kalian ini tahu kalian ini belum makan selama seharian atau sehari lebih bahkan, sehingga tubuh kalian ini lemas banget, kelihatan pucat, kelihatan pokoknya lesu banget lah, karena nggak ada semuanya masuk sama sekali. Akhirnya kalian sama keluarga kalian dipaksa untuk makan dengan cara disuapin secara paksa. Misalnya, makanya sendok ini, sendok udah nggak mau lagi. Terus keluarga kalian ini atau orang sekitar kalian lah, masa ayo nggak makan sakit tuh nanti dipaksa gitu. Ya kayak anak kecil gitu guys, anak kecil yang lagi susah makan gitu, dipaksa makan ya gitu. Ada yang dipaksa makan. Dan gua pernah ekstrim bener, wah kacau ya nyokap gua. Ini gua udah gede ya. Ya kadang-kadangnya triggernya flu juga. Buat gini kan nih. Kalian coba jempel gini doang, sama agak sedikit ditekan gini sendoknya. Tapi karena hari itu gua belum makan 2 hari dan gua cuma bisa minum teh hangat doang. Coba diminum teh hangat, gua muntah lagi. Ini sama nyokap gua diambil makanan, menurut gua dipaksa bukain, langsung dimasukin ya. Langsung tidur lagi. Kunyah ya, muntah. Terus begitu terus. Sampai akhirnya makanannya masuk lebih dari besok. Udah, mulai saat itu recovery badan gua mulai membaik. Karena ada asupan yang makan, ada asupan nutrisi yang masuk. Terus nyokap gua memang dibuka mulut gua guys, masukin gitu. Ya mungkin istilahnya disuapin paksa lah ya, yang paling tepatnya. Arti dari dijajalan itu sendiri. Disuapin secara paksa, itu arti dari dijajalan. Makanya gua kok flu itu parah banget. Pokoknya bang buat begitu penyakit flu sama kalau diare itu masih oke lah menurut gua. Bos gua nggak terlalu berat. Yang berarti itu susah masuk angin. Nah. Jadi flu sama diare tuh kalau flu sama diare, flu sama masuk angin tuh buat gua sendiri tuh penyakit yang paling berat lah yang selama ini menimpa gua. Ya kecuali kan berbatasan tubuh ya, itu beda lah.
cerita. Cuma yang penyakit yang menurut gua alami yang paling berat yaitu gua ada sinus tapi gua masih bisa survive. Ya minusnya cuma gitu aja, ketika cuacanya tiba-tiba berubah ekstrim kayak gini sakit gitu aja. Walaupun gua punya sinus, kambuhnya cuma ketika malam cuaca yang seperti ini, kadang panas kadang dingin. Terus kemarin itu ya di jam 1 siang Surabaya tuh tembus di angka 25 derajat guys. Bayangan sedingin apa, padahal biasanya normalnya antara 33 atau 32 normalnya. Ini jam 1 siang 25 derajat guys. Di tubuh gue langsung responnya, waduh apa ini. Gue itu dari lahir itu punya sinusitis guys, tapi sekalipun belum pernah yang namanya melakukan operasi pengangkatan sinusitisnya. Jadi ya cukup terjaga. Walaupun makanan gua berantakan kayak gini ya, bukan makanan sehat mulu ya. Dari usia gua kecil sampai terus mental ini nggak pernah melakukan operasi apapun. Entah itu kena tipes, entah itu apa, gua sama sekali belum pernah. Maksud gua masuk rumah sakit pernah, maksud gua kayak masuk GD gitu guys, GD terus dirawat inap. Nah itu gua nggak pernah. Ya masuk rumah sakit lah nganterin keluarga gitu, nengok orang gitu, jaga keluarga yang sakit gitu. Kadang-kadang dulu mbak gua stroke selama 1 bulan ya gua yang jaga, ditemani sama istrinya mbak gua. Kayak itu aja. Jadi gua ini kayak masuk rumah sakit itu cuma hanya periksa mata sih, yang kecil dulu karena fisik gua berbeda dengan yang lain. Orang tua gue ini memasukkan gua untuk melakukan ronsen, melakukan CT scan. Terus makanya ininya bukan karena dirawat, tapi karena ingin periksa. Jadi gua itu yang lebih sering gua ke dokter coba. Dan dokternya tuh harus dokter yang bener mahal banget tuh guys. Dokter yang nggak mahal gua nggak sembuh. Jadi rumah gua ini kan di daerah Manukan ya guys, dan dokter yang pada zaman itu pada gua kecil itu di tahun 90 sampai 2000-an itu yang paling bagus itu adalah dokter Gunadi namanya. Gua masih ingat banget karena dari cerita nyokap dan bokap sih, gua tuh dibawa ke dokter manapun, ke rumah sakit manapun nggak sembuh guys. Kayak flu atau panas, pilek gitu, itu gua nggak bisa sembuh kecuali dibawa di dokter Gunadi itu. Dokter Gunadi itu tampaknya ada di Jalan Kartini Surabaya guys. Mungkin kalau kalian orang Duku Pang
orang Pasar Kembang pasti tahu lah Jalan Kartini itu seperti apa. Jadi di situ ada dokter yang namanya Dokter Gunadi. Jadi gua harus setiap gua sakit selalu ke bahas itu dari gua bayi. Dan dia referensi gua adalah menjadi orang kaya. Dokternya dokter mahal, makanannya makanan mahal semua guys. Kalau denger cerita nyokap gua dan bokap ya guys, ketika gua bayi itu gua nggak mau guys makan buah yang lokal. Gua dikasih buah yang lokal itu selalu gua lepain, kata nyokap dan bokap gua ya, gua lepain. Jadi gua tuh nggak tahu gitu, ini tuh bukan makanan yang gua suka, itu dari gua bayi ya, kata nyokap gua kayak gitu. Jadi ketika gua bayi sampai TK itu makanan gua mewah banget. Jeruk impor, buah-buahan impor. Daging gua nggak bisa makan daging beli di pasar, tapi daging harus sudah digiling, terus belinya harus di supermarket. Ada gua barista juga, kamu tahu gua bedanya daging belinya di supermarket atau enggak? Coba bayangin aja kalian. Simpannya kayak apa? Gua ini keturunan pertama guys, dari keluarga nyokap. Gua ini cucu paling tua. Jadi benar-benar terus tahu juga keluarga gua, dan semua keluarga gua tahu, entah dari bokap, entah dari nyokap gua ini dari kecil memang sudah diperingatkan dari dokternya, dari sejak kandungan emang nanti lahirnya bakal berbeda. Jadi keluarga nyokap gua benar-benar ekstra banget memberikan hal yang terbaik. Walaupun sebenarnya ya kaya sih, sebenarnya kaya sih, cuma kayaknya kayak desa Inggris. Kalau kayak desa itu bedanya gini guys, ini kalau sudah berenang gue kayaknya orang desa dan orang kota adalah ketika orang desa ini, misalnya orang desa itu dia itu lebih menghabiskan hartanya untuk satu amal ke orang, terus memberikan sumbangan ke masjid, terus santunan anak yatim, pengajian. Itu keluarga gua cukup luar biasa guys kalau pengajian itu, bener all in lah. Sampai saat ini pun sama, kalau mengadakan pengajian di rumah tuh selalu all in, memberikan hal yang terbaik. Misalnya anggapannya kita masakin ayam, nah ayamnya itu nggak bisa dulu yang ayam kecil yang murah gitu, nggak bisa. Tapi maunya ayam yang potongannya gede-gede, yang harganya which is pasti agak mahal lah ya. Kayak gitu sampai saat ini masih dijaga.
dari keturunan nyokap gua ya. Oh, dari bokap gak usah tanya guys. Oh, dari nyokap kan kayaknya kan kayak desa. Nah, kalau dari bokap ini kayaknya kayak kota. Jadi nyomplang guys. Dan keluarga gua ini yang dari nyokap itu sangat disegani orang. Disegani orang bukannya karena dia orang kaya atau orang punya, tapi karena pribadinya. Makanya menurut gua yang sampai saat ini alhamdulillah belum pernah melakukan hal nakal yang ekstrim banget. Gua nggak pernah. Cuma yang minus dari gua adalah agamisnya. Kalau attitude-nya boleh lah diadu sama anak-anak pejabat atau kulung-kulung yang lain. Tapi itu keluarga nyokap ya guys, bukan nyokap gua dan bokap gua. Kalau bokap gua dan nyokap gua tuh ya biasa-biasa aja. Nyokap gua guru tuh, sorry, ya sebenarnya orang kaya sih nyokap gua sih. Kepala sekolah guys. Dari gua kecil gua sekolah ya, sampai gua 26 itu aja. Tapi zaman dulu guru masih belum ada duit yang apa ya, duit yang sekarang itu kan belum ada ya. Tapi itu anggapannya sudah orang yang dihormati lah ya. Ya bisa dibilang orang kaya, orang mandangnya. Tapi kalau tahu dalamnya sebenarnya enggak juga. Lalu nyokap gua tuh jangan jadi pas sekolah itu di tahun 95, 1995, dan gua lahir di 1996. Soalnya gua tahu guys, selain nyokap gua dari jadi kepala sekolah, nyokap gua ini masih kayak kerja di bimbingan belajar gitu, jadi guru les. Jadi menjadi kepala sekolah, dia juga ngambil ekstra jadi guru les. Jadi paginya dia kerja dari kepala sekolah, malamnya tuh atau habis maghrib lah ya, habis maghrib itu dia berangkat untuk les, mengajari anak-anak lesan gitu, anaknya orang Cina gitu. Tapi gua ada privat tempat guys, nah gua lupa namanya apa. Itu kecil banget guys, masih ingat. Hanya usia gua 7 tahun nyokap udah berhenti guys. Gua ini usianya orang kadang-kadang masih ingat guys. Serpihan memori gue kadang-kadang masih ingat di umur gue 5 tahun. Tapi hanya momen-momen tertentu ya, nggak semuanya. Hanya serpihan kecil-kecil bang. Kan nyokap gue pada jadi itu usia gue berapa tuh? 4 tahun kali. Jadi nyokap gue tuh dia kerjaan double. Pagi dia kerja ke sekolah SMP ya, terus di malam hari ya dia kerja jadi guru les. Jadi usia kecil gua ini lebih banyak ngabisin waktu dengan kakek nenek dari nyokap. Jadi gua tuh dijemput itu ketika udah jam 8 malam baru dijemput. Jadi umur gua dari bayi sampai SD kelas 6 ini, gua lebih sering ngabisin waktu di rumah nenek dan kakek dan nyokap gue.
Jadi kedekatan kita secara emosional dari kecil sampai 2 kelas 6 SD itu sama nyokap dan bokap itu nggak terlalu dekat sebenarnya. Kecuali kalau Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu gua nggak ke sama nenek lah ya. Soalnya sekolah gua guys, mulai TK sampai SD itu benar-benar persis banget di sebelah nenek gua. Jadi tinggal jalan kaki aja, entah lihat depan atau lihat belakang belum bisa. Mungkin selesai ini rumah nenek gua ya, 1, 2, 3 rumah udah sekolahnya guys. TK gua di situ, SD gua di situ. Jadi gua ini anak pertama dan cucu pertama di keluarga nyokap gue. Itu masa-masa indah gue sih. Di SMP gue udah tinggal bareng adik gue, bareng nyokap, bareng bokap. Sudah gak renggang lah hubungannya sama kakek nenek gue. Jadi yang awalnya gua cucu yang paling disayang, dimanja, apapun diturutin. Tanda kutip soal makanannya guys, bukan soal kayak bah aku beli mainan ini langsung belikan nih, nggak gitu. Tapi soal makanan gua sangat amat diperhatikan ketika gua di rumah nenek gua. Makanan sama apapun pasti dibelikan. Tapi kalau mainan ataupun apa PS gitu ya, lagi karena keluarga kita adalah keluarga desa, membawa sendiri untuk membeli barang-barang yang sifatnya sementara dan penggunaannya sementara itu nggak worth it. Jadi bemer gua diberikan mainan hanya bemer karena ada value nya mainannya. Kayak gameball gitu gua nggak diberikan guys, karena di keluarga gua khususnya nyokap gua nih, kalau mainan itu harus mainan yang benar atraktif ya, apa sama interaktif. Kalau gamebot itu kan cuma kita fokus satu layar aja ya, kayak gitu. Jadi menurut keluarga nyokap gua kalau diberikannya kayak gitu gak baik. Nintendo, PS gitu gua diberikan, cuma gua nggak boleh pakainya tiap hari. Gua masih inget deh main Nintendo, main Get Mario itu gua punya, tapi gua nggak boleh gua mainkan tiap hari. Lain cerita kalau misalnya main kereta apian itu boleh, karena kereta apiannya kayak nyusun gerbongnya dulu, nyusun relnya dulu, lalu lintasnya, terus masang baterainya. Jadi game yang permainan yang membutuhkan effort
sama kakek nenek gua baru dibeliin ya, dan boleh dimainkan tiap hari. Tapi itu soal gamebot, dulu itu gamebot ya, Nintendo PS1 gua masih ingat. Bener sih belikan, cuma gua gak boleh pakainya tiap hari. Terus gua dibelikan mobil-mobilan, mobil remote itu dibelikan, itu boleh dimainkan tiap hari. Remote, terus apa itu namanya, mobil-mobilan truk yang digeret pakai tali rafia itu kan, itu boleh dimainkan tiap hari. Jadi mainan gua itu yang boleh hanya mainannya benar-benar interaktif, atraktif, sama benturan imajinasi. Gua masih ingat banget. Itu semua kan dari gua kecil ya, dari zaman gua bayi sampai kecil, sampai SD kelas 6 itu gua terakhir tinggal di rumah itu terus pindah ke rumah gua sendiri yang bareng nyokap dan bokap. Setahun kemudian gua kembali maksudnya bukan kembali untuk menjenguk nenek kakek gue ya, bukan, maksudnya kembali sama dia kepingin melihat sisa-sisa kenangan mainan gue zaman dulu. Kan sudah disimpan semua tuh sama kakek nenek gue di gudang. Gue kembali, gue cari lagi memori-memori ketika gue kecil sampai SD kelas 6 itu. Karena SMP gue bener-bener jarang podcast sama kakek dan nenek gue. Mungkin kalau sebulan ini bisa dihitung 1 atau 2 kali doang gitu. Yang awalnya kodap yang itu sampai SD kelas 6 itu tinggal terus di situ. Terus SMP nggak pernah lagi tinggal di situ. Akhirnya gue merindukan guys. Selama saya SD gua coba cari lagi kayak foto atau apapun yang mengingatkan gua tentang masa kecil gua. Gua cari, gua lihat tiap album lama gua. Gua bongkarin lagi mainan-mainan masa kecil gua yang bukan seharusnya di anak SMP itu memikirkan sampai setahu itu guys. Dan usaha perpindahan gua tuh gua bahagia ikut nyokap dan bokap gua bahagia, tapi satu sisi di rumah gua nggak bebas, nggak sebebas di rumah kakek nenek gua. Karena rumah kakek dan nenek gua tuh lumayan gede guys, teman rumah yang gua tinggal sama bokap dan nyokap ini nggak terlalu besar, jadi ruang gerak gua ini terbatas banget loh. Akhirnya gua ke rumah nenek kakek, gua cek lagi mana-mana gua senang banget. Tahu nggak guys, fun fact-nya lah, ketika gua cek ini gua kaget sendiri. Kan dulu kan mainan-mainan ini kan ada masa-masanya guys. Misalnya dulu usia gua 0 sampai 5 tahun mainannya ini, di 5 tahun sampai ke atas mainannya ini, di 7 tahun mainannya ini, 10 tahun mainannya ini. Jadi ada tiap masa-masa usianya lah.
Dan ketika gua masuk gudang itu, gua cek lagi mainan gua. Tahu guys, berapa banyak mainan yang gua punya? Mainan yang gua punya adalah 2 drum besar guys. Kalian tahu nggak drum air tuh guys? Drum air yang bulat terus gini loh, bahkan bentuk bulat aja sih pak, kecil ya. Ini yang drum guys, ada bulat tinggi gini, lumayan lebar, dimensinya nggak tahu berapa, tingginya tuh hampir 1,5 meter lah tinggi drumnya. Itu 2 drum itu guys, penuh banget, kok sampai heran. Wih gila, ternyata mainan dari gua balita sampai menuju ke kanak-kanakan itu banyak banget, gila. Ada mobil keruk, masih ingat ya, mobil keruk, mobil bak, mobil truk, mobil pickup, mobil remote control, ada 3 guys. Yang gede-gede lagi, bukan yang kecil itu bang, yang gede itu 3, yang bentuknya sedan 3. Terus apa namanya, ada mobil remote lagi yang bentuknya kayak monster gitu, truk monster gitu, tapi nggak gede ya, cuma segini kali, itu punya 5 gua guys. Terus Hot Wheels itu nggak banyak asli, mau punya beberapa aja. Tamiya pokoknya 10. Beyblade terus guys, kopinya 15. Oh, siapa namanya, kasir. Zaman mainan gue kasir, gue punya 20 kan sampai 16 atau 17, pokoknya 17 sama 16 itu gila gua. Terus pasir itu nggak kehitung udah guys, lebih dari 30 kali pasir-pasiran dulu. Gokil gua, sampai gua wih gila ya gua dulu ya. Dan gua usia balita sampai ke kanak-kanakan itu sudah menghasilkan mainan segitu banyaknya. Baru termasuk Nintendo nya, yuk gua lupa, Nintendo nya nggak termasuk di dalam drum itu guys, beda tempat itu. Dan ditanya Nintendo nya berapa kaset, banyak guys, yang kasetnya tebel-tebel segini, satu kasetnya segini tebelnya, gua masih ingat banget. Dan itu masih tebel-tebel segini, terus lebarnya kalau nggak salah segini, panjangnya, lebarnya juga segini, terus dimasukin di Nintendo nya, terus main tembak-tembakan gini. Gua masih ingat banget guys, cuma gua nggak inget tuh nama-nama gamenya ya, kan gua inget jaket Mario itu aja. Itu gokil sih, pas-pasnya tuh indah gua, soalnya apapun dibelikan sama kakak dan nenek gua. Karena gua apa, gua cucu pertama di keluarga nyokap gua guys. Maksud gua nyokap gua aja ya, maksud kakek dan nenek gua tetap di situ. Tapi kalau saudara kakek dan nenek gua anaknya banyak, sudah besar guys. Kayaknya kakaranya tuh nenek gua nih mungkin nikahnya agak terlambat daripada
saudara-saudara yang lain. Terus kakek dan nenek gua ini, kok kakek anak pertama sih, nenek itu anak kedua. Sebenarnya itu di usia gua ke 7 itu ada adik sepupu guys. Nah, adik sepupu gua ini nggak tinggal bareng sama kakek nenek gua, dia tuh ikut tante gua tinggal di panti asuhan nyokap nenek. Dan kakek gua ini punya 3 bersaudara guys. Sorry, benar 4 ya. 4. Yang pertama bude gua itu menikah, nyokap gua. Terus ketiga ini ada adik lagi yang meninggal, ya tenggelam di kali guys. Dan yang menyelamatkan ini bude gua. Terus tante gua juga udah meninggal guys, tahun 2012 meninggalnya. Di masa kecil gua tuh yang paling sering ngabisin waktu sama kakek nenek gua itu ya gua ini ya, satu-satunya paling lama lah ngabisin waktu bareng ya, atau dibesarkan oleh kakek dan nenek gua. Kalau ada sepupu gua tuh, dia tinggal barengnya itu ketika dia sudah usia 3 tahun, dan itu pun nggak akur sama kakek dan nenek gua guys, karena kakek dan nenek gua sudah ada gua nih. Ketika adik sepupu gua masuk, nggak kebagi kasih sayangnya, masih terfokus sama gua. Aku sama laki ya. Terus ketika gua lepas sama kakek dan nenek gua, ketika SMP itu barulah mereka itu beralih kasih sayangnya ke adik sepupu gua yang laki. Tapi karena awalnya sudah nggak akur, ketika kakek dan nenek merubah rasa kasih sayangnya, itu sudah terlambat. Adik gua sudah karakternya sudah terbentuk, ya terbentuk gak akur, soalnya nggak terbiasa untuk akur dengan kakek dan nenek. Akurnya itu sama bapak dan ibunya aja, jadi gitu guys. Mungkin itu. Terus kan kakek dan nenek kan pasti kan pola pendidikannya beda. Pola pendidikan zaman dulu kan kayak apa ya, orang Jawa itu suka nuntut ya, kasih tahu lah, nasihatin. Nah itu mungkin di adik gua sepupu itu, menurut dia ini orang ngapain sih, kau sok tahu nih orang. Nah kayak adik gua tuh datang di usia adik gua yang sudah terbentuk karakter seperti itu, sedangkan gua kan enggak. Gua kan dari kecil, dari bayi sampai kelas 6 itu kan selalu jadi sudah terbiasa. Adik gua saat itu baru di usia 3 tahun mulai mendekat, sedangkan mulai mendekat kakek dan nenek gua masih kasih sayangnya tuh ke gua semua. Ketika gua berlepas, mereka beralih ke adik sepupu gua ini. Adik sepupu gua sudah betul-betul karakternya yang dari awal yang mereka sayangi itu adalah adik gua sepupu sayangnya adalah bapak dan ibunya. Jadi lepas bapak dan ibunya, kakek nenek ini dianggap orang asing gitu guys. Anak kecil lah ya tahu,
Tapi kakek nenek kan zaman dulu kan maksanya kan kayak apa tahu sendiri guys, pendidikan zaman dulu. Terus kartunya juga beda, pokoknya kalau orangnya nurut-nurut aja gitu. Ada sepupu gue ini kartunya persis banget sama kakek, nenek gue persis banget, sifatnya persis banget. Dan gue ini niru kakek. Tapi kakek gue di salah satu role model gue, kakek gue. Justru role model gue adalah kakek, bukan bokap guys. Sampai saat ini, sampai sayang banget. Beliau meninggal ketika gua baru masuk kuliah, enggak deh, udah 2 tahun deh gua kuliah, dia meninggal. Gua nggak ingat persisnya sih tahun berapa, tapi sakitnya lumayan lama guys. Sakitnya tuh sekitar 2 tahunan. Pokoknya awal masuk kuliah itu gak lama kemudian kakek gua sakit stroke guys. Itu pun tiba-tiba banget ketika diajak jalan-jalan sama bude gua dan suaminya, tiba-tiba sakit waktu lebaran lagi guys napasnya. Waktu gua sama bokap sama gua tuh ke Banyuwangi, tiba-tiba ditelepon apa, tiba-tiba stroke, dirawat di rumah sakit. Gua nggak ingat deh namanya, jadi gua nggak ingat nama darahnya aja, gua lupa guys. Kalau nggak salah itu daerah gua lupa guys. Pokoknya habis Jombang ya, Kediri, bukan Kediri sih, gua lupa guys. Pokoknya 2 daerah lah. Tiba ke rumah sakit itu, situ masih nggak bisa apa guys, cuma bisa melek, nggak ada kenangan yang sebelah kiri aja ya, nggak bisa apa-apa guys. Tangannya tuh kayak kan orang yang nggak aneh guys. Itu habis itu dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Rumah sakit mana? Oh ya, gue ingat guys. Jadi gue kan posisinya di Banyuwangi tuh ketika lebaran di sana, ngerayakan sama keluarga bokap gue kan, bukan sambung itu kebanyakan di Banyuwangi. Terus tiba-tiba bude gue telepon, bapak melaporkan bahwa mbah sakit, kakek sakit, dirawat di rumah sakit Nganjuk. Inget gua rumah sakit Nganjuk, tapi gua nggak inget rumah sakitnya apa namanya, just daerah Nganjuk. Itu telepon, terus akhirnya dari Banyuwangi langsung guys berangkat. Dulu banget tol guys, lihat bawah lama banget, bener-bener lama banget. Itu bude gua baru nikah guys. Jadi yang paling telat nikah ini bude gua guys.
Adik gua nikah tuh umur 40-an lebih. Oke, sudah kan? Teh Banyuwangi ke Nganjuk, sampai Nganjuk dirawat beberapa hari. Akhirnya ini kan akses kemana-mana susah kan? Mau kalian menjaganya bingung. Karena saudara-saudara bukan kebanyakan sih, semuanya di Surabaya. Akhirnya kita upayakan untuk kakek gua ini dirujuk ke rumah sakit Surabaya supaya lebih aksesnya lebih mudah gitu guys. Terus yang jaga juga bisa gantian gitu. Karena udah singkat cerita dirujuk ke Surabaya masuk rumah sakit selama kurang lebih 42 hari. Habis itu pulang guys. Ya masih dan pulangnya dan keadaan stroke cuma jauh lebih membaik. Yang awalnya dengan juga tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, cuma bisa ngedip, tangannya nggak bisa gerak sampai pas di Surabaya itu selama 42 hari udah bisa ngomong, udah bisa miring sendiri, walaupun masih stroke bagiannya. Yang 42 hari pulang, 2 tahun di rumah dirawat nggak sembuh-sembuh, akhirnya baru meninggalnya juga pas lebaran lagi guys. Jadwal setelahnya itu lebaran, masuknya itu puasa itu masuk, puasa pertengahan itu masuk, bener apa ya, sudah nggak respon guys, badannya itu sudah kayak, kalau adik gua bilangnya kayak papan, sudah beda lah katanya. Ade dan beberapa saudara gua itu beda yang membawanya ke rumah sakit. Gua jujur nggak ikut membawanya guys. Yang membawanya adik gua dan beberapa keluarga dari nenek gua itu membawa ke rumah sakit karena dipanggil apa udah nggak respon guys, nggak melek nggak apa gitu, tapi masih bernafas, nggak melek nggak apa, karena dibawa ke rumah sakit selama 14 hari kondisinya nggak kunjung membaik. Akhirnya pas banget guys, bener anjir pas banget guys, sakitnya 2 tahun pas lebaran, meninggalnya juga 2 tahun pas lebaran. Jadi sebelum sakitnya datang di lebaran, 2 tahun kemudian meninggalnya di lebaran, bener pas guys. Allahu Akbar. Subuhnya kaki gua meninggal. Sebenarnya bukan subuh sih, dini hari sih. Gua masih ingat banget karena semuanya pulang guys kecuali gua dan bokap gua, karena gantian emang. Kita jaganya gantian. Kadang pak de gua, kadang bude gua. Nenek gua ini nggak berani guys, karena nenek gua ini takut ke rumah sakit itu. Dipaksa kayak apapun nenek gua ini nggak mau sama sekali. Tapi malam takbiran tuh nggak tahu kenapa nenek gua ini kayak mau gitu guys, dirawat di rumah sakit, maksudnya dirawat, menjenguk kakek gua, memberanikan diri lah. Itu bukan malam sih, sore kakek nenek gua datang. Malamnya masih ya gitu-gitu aja kakek gua. Bukan subuh sih, 00.30 dini hari, itu kakek gua ya guys yang menyaksikan detik-detik terakhirnya. Perubahan tiba-tiba badannya berubah jadi kuning, habis itu agak merah, habis itu ungu. Langsung gua panik, terus dari mulutnya ini sama hidungnya keluar cairan.
gua panik, gua bangunkan bokap gua karena bokap gua habis sholat tahajud kan tidur guys. Gantian emang kalau malam itu emang gua lebih sering meleknya lah daripada keluarga gua yang lain. Jadi bokap gua setelah sholat tahajud tidur sebentar, nggak lama banget tidur ya, bentar banget tidurnya. Makanya gua lihat perubahan itu, gua panik, gua bangunin sama bokap gua, diperiksa dipanggil terus gua disuruh cari dokter. Tapi dari terakhirnya ya, tapi kalau benar-benar nafas terakhirnya gua nggak ngalamin, tapi perubahan badannya tuh gua ngeliat badannya tiba-tiba getar kayak gini, getar gini. Tapi gak berbunyi, cuma getar aja terus badannya berubah. Bukan badan aja, gua lihat itu mukanya berubah, kuning, sedikit merah, sedikit ungu, agak ungu banget, bener kayak orang nggak bisa napas. Akhirnya gua bangunnya bokap terus cari dokter, gua cari dokter ya. Pada saya kira emang malam takbiran ya guys, jadi dokter itu emang dokter dan suster itu emang lagi nggak banyak lah karena ada shift kan. Dari besar kan kadang-kadang dokter suster kan dikurangi berapa persen gitu misalnya. Gua cari akhirnya ketemu guys. Gua bangunin, sus maaf ada ini suster langsung bangun, panggilkan dokter, terus dokter yang periksa ya. Bokap gua kakek gua dinyatakan meninggal dunia di jam 00.30, persis banget ketika gua tahu perubahan warna wajahnya sama keluar cairan gini. Serem banget guys. Gua orang melihat orang sakaratul maut itu, aduh ya Allah. Jadi kakek gua ini enggak kayak gitu, enggak, cuma badannya gini aja keren gini gitu aja, cuma langsung berubah aja, nggak apa ya, tetap merem gitu aja guys. Anunya juga enggak kayak gitu, enggak sebenarnya, cuma akan buka sedikit gini tapi keluar cairan ini. Serem banget guys. Gua menyaksikan detik-detik terakhir dan dinyatakan meninggalnya persis banget ketika gua bangun nyok bokap dan mencari dokter. Jadi sudah selesai dinyatakan meninggal, bokap gua masih ngurus barang-barangnya, gua pulang pas sendiri guys. Pas itu usia gua masih 19 tahun lah ya, 19 tahun. Gua pulang sendiri pakai taksi, ngabarin orang rumah bahwa kakek meninggal gini. Terus selesai ke budik gua telepon kan, karena itu malam hari dan benar-benar malam takbiran, besoknya harus sholat id. Jadi otomatis kan pasti itu semua tuh. Gua pulang, gua nyampe rumah, gua kasih tahu keluarga ke rumah bude gua kan rumahnya agak jauh juga dari daerah Manokan sini, tepatnya di Lontar sana. Jadi gua pakai motor jam 2 malam gua samperin, gua ketok-ketok, gak dibukakan. Akhirnya ada tetangganya bantu ngetokan, baru berhasil keluar. Gua pikir sampai jam 2 malam deh, jam 1-an lah. Kan taksinya tuh lumayan kok, suruh cepet-cepet guys. Dan ketika gua sampai rumah, taksinya suruh gua kembali buat ngurus segalanya, bantu bokap. Gua kabarin ke bude gua kabarin ke keluarga yang lain, karena zaman dulu tuh jam segitu telepon orang pasti nggak akan angkat, teleponnya pakai pulsa semua.
lagi gua itu keluarga tradisional guys. Kalau udah malam ya kebanyakan HP emang di silent atau dimatikan. Habis HP itu nggak boleh taruh di kamar ya, HP itu kalau di luar aja kalau bisa gitu. Oke, selesai, udah semua sholat id selesai, pulangnya naik kakek gua diantarkan ambulan tuh ya. Dan itu luar biasa guys, satu hal yang menurut gua itu luar biasa banget. Itu kan harusnya kan banyak orang yang sudah pulang kampung ya, tapi ketika kakek gua meninggal, alhamdulillah guys, yang ngelayat, yang mengantarkan ke makam yang lainnya, yang nyolati, bahkan itu benar-benar penuh banget guys. Dan gua nggak expect yang harusnya orang-orang ini pada keluar kota untuk pulang, tapi ini tiba-tiba hadir guys, hari itu juga untuk mengantarkan ke liang lahat dan menyolati kakek gua. Itu benar gua nggak expect guys. Nggak expect sama sekali. Benar ya udah selama 7 hari tahlilan juga gitu guys, nggak pernah nggak ada orang. Pas harusnya orang lebaran tuh pada sibuk semua tuh keluarganya masing-masing kan. At least meskipun nggak di luar kota itu kayak kemana liburan kayak apa kayak gitu, tapi enggak guys. Hebat luar biasa nama kakek gua ini. Kalau nenek gua masih hidup ya sampai sekarang. Kalau dari nyokap ya, kalau dari bokap sudah meninggal semua. Kalau nyokap ini tinggal nenek gua aja. Lagi gua sudah lama nggak adanya, mungkin sekitaran tahun 2016an. Gua nggak ingat persis tahun berapa sih itu. Itulah guys ya, gua ceritanya juga panjang kali lebar banget sampai lupa makanan gua sudah habis. Thank you banget buat lo semua yang udah nonton. Sorry banget kalau gua ceritanya ngalor ngidul, nggak tahu kemana arahnya, karena gua bahagia banget hari ini. Gua sudah merasa sangat amat luar biasa sehat. Oke semuanya, buat semua tekan tombol like-nya jika kalian suka dengan konten kali ini, komen jika kalian ingin menyampaikan isi kepala kalian ataupun juga bisa curhat kayak gua ini, sangat amat gua persilakan. Dan jangan lupa juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.